Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummi Hani dari BSA 6A. Kali ini akan mereview jurnal yang berjudul Tindak Tutur Pemerintah pada Ayat-Ayat Al-Quran Periode Mekah yang ditulis oleh Hanifullah Syukri, Miftah Nugroho, dan Bagdal Ginanjar dari Universitas 11 Maret Surakarta, Indonesia. Review jurnal ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Ibu dosen Asna Andriani. Nah, berikut ini review jurnalnya. Penelitian ini menggunakan kitab suci Al-Quran sebagai objek kajian. Pengarang meneliti Al-Quran melalui ranah pragmatik. Pragmatik adalah bidang keilmuan yang mengkaji tentang penggunaan bahasa komunikasi yang sesuai dengan sesuatu yang melatar belakangnya atau konteks. Dalam kajian pragmatik terdapat 4 buah topik yang dibahas, yakni dieksis, implikatur, tindak tutur, dan praanggapan. Penelitian ini mengkaji tentang tindak tutur yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Tindak tutur merupakan aktivitas tuturan dalam konteks situasi tutur. Tindak tutur dapat berupa perintah, larangan, sindiran, himbauan, dan sebagainya. Nah, pada penelitian ini, pengarang lebih fokus pada tindak tutur pemerintah pada ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang menjadi penuturnya di sini adalah Allah dan hambanya yang bertindak sebagai mitra tutur. Penelitian yang berjudul Tindak Tutur Pemerintah pada Ayat-Ayat Al-Quran Periode Mekah ini menjadikan ayat-ayat Makkiyah sebagai objek penelitian. Ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamai dengan ayat-ayat Madaniyah. Nah, cara pengklasifikasian ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah dengan merujuk pada hafalan dari para sahabat dan tabi'in. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan para sahabat yang menyaksikan bagaimana, di mana, dan kapan ayat Al-Quran diturunkan. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah ayat-ayat Makkiyah cenderung lebih pendek dibandingkan dengan ayat Madaniyah. Selain itu, ayat-ayat Makkiyah cenderung membahas tentang ketuhanan, penegakan dalil, serta ajakan untuk meninggalkan akidah-akidah yang rusak dan penyembahan terhadap berhala-berhala. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah lebih membahas tentang legislasi hukum ibadah, muamalah, sosial, jihad, dan derivatnya, seperti hukum-hukum tentang tawanan, ghanimah, perdamaian, perjanjian, dan hukum-hukum mengenai gencatan senjata. Menurut pengarang, sebenarnya kedua ayat tersebut, baik Makkiyah dan Madaniyah, sama-sama layak dan menarik untuk dikaji. Nah, dalam hal ini, pengarang lebih memilih ayat-ayat Makkiyah untuk diteliti itu karena pada masa itu masyarakatnya masih dikenal dengan sebutan jahiliyah karena belum dan tidak menerima kabar tentang kebenaran sama sekali. Oleh sebab itu, pengarang menganggap bahwa pemilihan kata-kata pada ayat-ayat Makkiyah ini memiliki kekhususan pragmatik tersendiri. Menurut pengarang, dalam ayat-ayat Makkiyah cenderung menggunakan tindak tutur berupa perintah, baik itu perintahnya secara langsung maupun perintah tidak langsung, yang khas jika dibandingkan dengan perintah-perintah yang terdapat pada ayat-ayat Madaniyah. Dari data yang disajikan oleh pengarang, tindak tutur direktif pemerintah yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah itu berjumlah 1043 buah atau sebanyak 61,86%. Sangat mendominasi. Adapun ayat pertama yang disajikan oleh pengarang ialah pada Surat An-Nahl ayat 125. Pada ayat tersebut terdapat tindak tutur pemerintah yang berasal dari Tuhan. Dari ayat tersebut pengarang menyimpulkan bahwa setiap orang Islam sebenarnya memiliki tanggungan kewajiban untuk menyerukan ajakan kebaikan atau dakwah kepada orang lain, baik secara lisan atau yang lainnya. Dari ayat tersebut juga dapat disimpulkan bahwasanya dalam mengajak kebenaran dapat dilakukan berbagai cara, yakni dengan cara hikmah, mau'idhah hasanah, dan melakukan debat apabila diperlukan.
Tindak tutur yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah adalah tindak tutur langsung. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab jahiliyah harus diperintah secara tegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Banyaknya tindak tutur pemerintah ini sangatlah penting melihat sosiokultural yang terjadi pada masyarakat Arab yang saat itu belum mau dan belum bisa menerima kebenaran. Penelitian yang dilakukan oleh pengarang adalah jenis penelitian kualitatif. Dikatakan kualitatif karena prosedur penelitian yang dihasilkan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari objek yang diamati. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan secara mendetail perihal fakta yang terdapat pada objek kajian. Adapun data-data yang digunakan untuk penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Quran Makkiyah. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh pengarang pada penelitian ini adalah teknik simak catat. Adapun metode yang dipakai pada analisis ini adalah metode kontekstual. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaitkan antara analisis data dengan konteks tuturan. Selain metode kontekstual, metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode cara dan tujuan. Metode ini merupakan strategi menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh penutur. Penulis mengemukakan bahwasanya tindak tutur direktif pemerintah dalam ayat-ayat Makkiyah banyak berperan dalam pembenahan akidah dan akhlak pada masyarakat jahiliyah. Tindak tutur yang mendominasi ini digunakan untuk mengantarkan masyarakat Arab yang kala itu masih jahiliyah keluar menuju jalan yang terang benderang yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut pengarang, penelitiannya menyempurnakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sekarbigi yang menyampaikan bahwa salah satu cara Allah menyampaikan pesan kepada umat manusia adalah dengan melalui kisah-kisah. Kisah yang dimaksud adalah kisah nyata yang terdapat ibrah di dalamnya. Berdasarkan pernyataan pengarang, bentuk-bentuk perintah tindak tutur direktif ialah dengan menggunakan fi'il amar sebagai bentuk perintah langsung, fi'il mudhari' sebagai bentuk perintah tidak langsung, la nahiyah sebagai bentuk larangan secara langsung, dan fi'il mudhari' sebagai bentuk dari larangan tak langsung. Bentuk tak langsung berupa fi'il mudhari' membutuhkan kecermatan untuk memahami maksudnya. Pengarang menjelaskan bahwa semakin jelas sebuah perintah yang disampaikan, maka akan semakin cepat pula mitra tuturnya dapat memahami perintah tersebut. Demikianlah review jurnal yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyak semoga dapat menambah khazanah pengetahuan teman-teman semua dan semoga juga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Umi Hani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.